Guys, bertemu kembali. Ini jujur ya, konten kali ini sebenarnya saya malas mau upload ya. Saya malas mau berbincangkan. Tapi PM kami ataupun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dia juga turut protes ya dengan apa yang dilakukan sama salah satu pendakwa ini. Yang bikin emosinya Indonesia itu sampai ke sini ya, Sabah Malaysia. Gara-gara dia menghina salah satu penjajah ataupun penjual es teh. Ni bapak-bapak ni kasihan sekali ya. Dia dihina sewaktu di dalam salah satu pengajian di Magelang lah kalau saya tidak salah. Tapi ini saya jujur yang saya mau tanya, ni si Gus Miftah ini siapa guys? Adakah dia orang yang berjabatan tinggi atau bagaimana? Ini sampai kan Presiden Prabowo pun menyinggung dia ya. Dan satu Indonesia ni protes minta dia diturunkan jabatan. Tapi ini hinaan Gus Miftah ni benar-benar go internasional ya, sampai disapa sama PM Malaysia kami sendiri Anwar Ibrahim. Aduh, memang tidak boleh difikirkan ya. Dari channel The Wonder ini, Gus Miftah go international usai hina penjual ST sampai dibahas PM Malaysia Anwar saat pidato. Ini benar-benar ya, ini Gus Miftah. Tolong siapa-siapa yang tahu kondisi saat ini komen di bawah. Nampak lama-lama, let's go to the video. Let's go. Ini Gus Miftah ni emosi saya ya. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh. Aksi Gus Miftah yang merendahkan pedagang es teh bernama Sunaji dalam sebuah kajian di Magelang, Jawa Tengah, turut menjadi sorotan di Malaysia. Bahkan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim ikut mengkritik pria asal Jogja tersebut. Sangat memalukan ya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan insiden menghina peniaga teh membabitkan seorang pendakwah terkenal yang berlaku di Indonesia sebagai menginsafkan. Menurutnya, beliau berasa pelik kerana penghinaan itu dilakukan oleh individu yang memahami hal berkaitan agama. Betul? Anwar berkata beliau menerima klip video berkenaan yang dikirim oleh rakannya dari negara seberang itu yang turut mendapat perhatian menyeluruh sehingga Presiden Prabowo Subianto memberikan kenyataan yang amat keras. Tambah Anwar, sikap angkuh dan sombong bukan sahaja dalam kalangan mereka yang tidak tahu agama, tetapi orang yang sering bincang tentang Islam, akidah, solat dan amalan sunat juga boleh bertindak sedemikian. Guys, Jelasnya, yang bikin emosi itu bukan cuma warga Indonesia ya. Ini kami rakyat Malaysia sampai Presiden PM kami sendiri pun Anwar emosi ya dengan si siapa orang tua ini nih. beliau berasa aneh dan luar biasa dengan insiden terbabit tetapi dianggap sebagai pengajaran menginsafkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Kementerian Kewangan di Putrajaya hari ini. Sebelum ini tular klip video berhubung cercaan oleh pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenali sebagai Gus Miftah dilihat menghina peniaga teh yang kebetulan menjual air minuman ketika berceramah di Magelang, wilayah Jawa Tengah pada 20 November lalu. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Ini guys, menurutku sangat-sangat memalukan bahwa kita ini kalau namanya manusia ya, tidak ada siapapun yang boleh menghina sesama manusia. Kita ini hidup kan cuma titipan ya. Mau kaya ataupun apa, kalau namanya kamu itu cuma diberikan titipan harta, tidak seharusnya kamu perlakukan orang lain sebegitu. Dan saya pun tidak tahu ini siapa Gus Miftah ni, dia ustaz kah atau apakah? Nanti kamu komen di bawah. Ini pendakwa, dua pendakwa dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat. Betul? Dengan Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya Gus pendakwa Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf.
Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengakuan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak seperti orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul keadaan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat, saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka tapi guys, ini kalau misalnya tak klip bapak-bapak tu dihina sama Gus Miftah, kalau tidak viral, tidak mungkin si Gus tu mau minta maaf ya. Ini dia mungkin dia minta maaf gara-gara pencitraannya sahaja. Jadi mungkin dia pikir, kalau saya tidak minta maaf saya akan dibegini-beginikan. Mungkin ini menurut saya ya, jangan marah ya. Di bank dengan catatan keuntungan besar, apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling taif, ambil perhatian. Stehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Kon borong. Saya ini videonya bukan cuma Gus Miftah ya, tapi majoriti orang di majlis itu ketawa. Kenapa kenanya si Gus? Teman-temannya kena apa guys? Nanti kamu komen bawah ya. Ini apa kondisinya saat ini? Adakah si Gus ini diberikan pelajaran sama orang-orang di atas, orang-orang di pejabat, atau macam mana guys? Tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soalnya adem biasanya mangan bakso. Walaupun begini pasti ada yang komentar, kenapa PM Malaysia sibuk ya sama urusannya Indonesia. Ini bukan soal urusan guys. Kalau namanya hina menghina ini semua akan turun tangan, semua akan menjadi emosi. Apalagi yang kamu hina itu bukan orang yang ada kedudukan, bukan orang yang kaya. Justru yang menghina itu adalah orang yang kita menghormati dia sebagai apa-apa, mungkin pendakwah lah ya. Terus justru dengan sifatnya sebegitu, kalau misalnya kamu tidak marah, maknanya ini maksudnya kamu orangnya memang ada masalah mental ya. Rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Sengaja niatnya bulan sama pokoknya aku minta maaf. Momen minta maaf nih, Dan Mbak Milo sebesar ini. Ya, saya tidak menyangka kalau saya datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu dia bercandanya itu mungkin dia pikir tidak masalah, saya punya pendukung yang kuat jadi tidak ada apa-apa ya kalau namanya kasar begitu. Dan saya pernah melihat salah satu video dia menghina salah satu ibu ini ya. Saya tidak tahu ini videonya apa tentang apa, tapi dia seakan-akan menyatakan ibu itu menjadi wanita yang tidak baik. Siapa yang tahu video nanti kamu komen di bawah ya. Emosi. Atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang